عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أحبائي في الله رحمنا ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ansar, jamaah Masjid Al-Ansar di Bandar Lampung, dan semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah allati qad an'ama Allah alaina min hidayatil Islam wa ni'matil iman wa ni'matil istiqamah ala hadha ad-din. Wa thaniyan fa salawatullah rabbi wa salamu ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak untuk dipuji dan diibadai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan iman, kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Dan yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ahibba'i fillah rahimani wa rahmakumullah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib wal isya Masjid Al-Ansar di Bandar Lampung yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, nahmadullah alladhi yassarallahu li an ziyarati hadzal makan. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجه الله. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini Allah berikan kemudahan untuk berziarah ke tempat ini. Semoga pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai satu bentuk pahala bagi kita semua, dan dijadikan ini semua sebagai amalan pemberat kita kelak di yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Kita berjumpa kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naltaki ma'a kitab rabbina wa sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naltaki mutahabbina mutanasihina fillah. Kita berjumpa kembali dengan Al-Quran, dan kita berjumpa kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berjumpa kembali dalam rangka untuk saling menasihati dan mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma ajmala hadhil majalis, betapa indahnya majlis-majlis ilmu seperti ini. Majlisul ilm, majlis yang di dalamnya turun malaikat, yang malaikat itu ridhan bima yasna'. Malaikat itu ridha dengan apa yang dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu agama. Malaikat turun mendoakan orang-orang yang mau duduk untuk mereka menuntut ilmu agama. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa khasyathum ar-rahmah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah. Ya, masjid ini rumahnya Allah, bukan rumahnya DKM, tapi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdalul makan fi buka'il ard, sebaik-baik tempat di muka bumi ini ya masjid. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah kemudian mereka saling belajar, mempelajari ilmu agama Allah, belajar Al-Quran, belajar hadis, dan mempelajari ilmu agama yang lainnya. Orang yang mau duduk belajar mempelajari ilmu agama Allah, apa kata Rasulullah SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah. Orang yang belajar duduk di masjid, melainkan mereka akan diberikan ketenangan jiwanya, dan dia akan diliputi rahmat, karena malaikat turun dan malaikat mendoakan orang-orang yang duduk di masjid. Ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah.
bahwasanya talabul ilm ini adalah satu bentuk kewajiban bagi kita semua, dan talabul ilm itu tidak ada batasan usia. Tidak ada dia harus anak-anak, anak muda, sampai orang tua pun semuanya wajib untuk menuntut ilmu agama. Betul? Baik, saya ingin bertanya. Ada sebuah hadis, utlubul ilm walau bisin fa inna talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Betul? Kita nggak diskriminasi, ini hadis. Betul ya? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Setuju? Salah? Yakin? Hah? Ada yang bilang dhaif. Yang bilang siapa? Ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena fa inna talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Adapun kedudukan hadis ini yang ada embel-embelnya Cina-Cinaan, ya, itu hadisnya dhaif. Lianna fi sanadihi Tarif ibnu Salman Abu Atika Tarif ibnu Salman, dan dia riwayatnya didhaifkan oleh Imam Bukhari dan a'immah yang lainnya. Ala kulli hal ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya menuntut ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, dan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan untuk menuju surga itu hanya jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti menempuh sebuah jalan yang di dalamnya terdapat ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya untuk menuju surga. Jadi tiket untuk menuju surga itu hanya bisa diperoleh dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tahu ilmunya, harus kita tahu dasarnya, harus kita tahu di mana dalilnya, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari ucapan para sahabat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil beberapa faedah, yaitu sebuah bahasan namudajun min khawfis salaf, beberapa contoh kisah-kisah dari rasa takutnya para a'immatus salaf. A'immatus salaf ini diawali dari sahabat, ya, dari sahabat, kemudian tabi'in wa atba'ut tabi'in, karena mereka tiga generasi ini adalah generasi terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan tazkiyah, pujian kepada tiga generasi ini. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku bersama para sahabatku. Kemudian yang setelahnya zamannya tabi'in, kemudian yang setelahnya zamannya atba'ut tabi'in. Maka lihatlah mereka, contohlah mereka di dalam beribadah, dalam bermuamalah, di dalam segala tindak tanduk, akhlak, adab, muamalah dan sebagainya, karena di dalam diri mereka itu ada kebaikan, karena Rasulullah sudah mengatakan generasi terbaik adalah tiga generasi tersebut: sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Imam Malik mengatakan, fa kullu khairin bitiba'i man salaf wa kullu syarrin bitiba'i man khalaf. Sebaik-baik perkara itu yang ditimbulkan muncul dari orang-orang terdahulu, dari salaf, dan sejelek-jelek perbuatan itu muncul dari orang-orang terakhir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita seperti pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang, hendaklah kita kenal sosok para sahabat, bagaimana ibadah mereka, bagaimana rasa takutnya mereka kepada Allah, dan siapa-siapa saja dari nama-nama ulama-ulama tabi'in wa atba'ut tabi'in. Karena banyak di antara kita kaum muslimin ini yang nggak kenal, nggak tahu siapa itu Sufyan Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya, Yahya bin Ma'in, Al-Imam Zuhri, Muhammad bin Muslim, ya, atau yang lainnya, Al-Imam Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari kisahnya bagaimana? Imam Muslim kita banyak yang nggak kenal dari ulama-ulama salaf terdahulu, ulama salaf yang terdahulu.
banyak di antara kita ini nggak tahu apa yang dilakukan mereka, ibadah apa yang telah mereka kerjakan. As-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah manusia terbaik yang mereka sudah mendapatkan pujian dan sudah mendapatkan sebuah dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah bahwasanya mereka sahabat itu di surga. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, dan ada 10 dan sebagainya. Bilal fil Jannah, ya, minal mubasysyirin fil Jannah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka para sahabat dan sahabat pun ridha kepada mereka. Dan ketika Rasulullah SAW melaksanakan Hajjatul Wada, beliau menziarahi kuburan Baqi. Dan beliau setelah mengucapkan salam, lalu Rasulullah mengatakan, Ushhidullah inni radin ankum. Allah yang menjadi saksi bahwasanya aku ridha dengan apa yang telah kalian capai. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulnya, dan mereka itu sudah ada jaminan nas dari Al-Quran ataupun Sunnah mereka di surga. Tapi mereka semua tidak mengurangi itu semua. Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak menjadikan mereka adalah orang yang lalai dan lupa daratan ataupun lupa lautan, ya. Sahabat justru menjadi orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian a'immatus salaf bahwasanya mereka dahulu para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in itu mereka seakan-akan menutup telinga mereka dari beberapa dalil ayat Al-Quran, ya, ataupun dalil yang lainnya yang menceritakan tentang na'imun fil jannah, kenikmatan-kenikmatan di surga. Mereka tutup telinganya, nggak mau dengar kenikmatan surga. Tapi mereka akan buka, perdengarkan telinganya ketika di sana ada ayat-ayat yang menceritakan tentang azab Allah, tentang hari kiamat, tentang neraka Allah. Itu yang mereka buka telinganya lebar-lebar, sehingga menjadikan mereka adalah orang-orang yang takut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim rahimahullah taala, pernah suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dia melihat seekor burung yang terbang tinggi dan hinggap di atas pohon. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu dia bersenandung mengatakan, tuba laka ya tayr tatiru taqa'u 'ala asy-syajar thumma ta'kulu min ath-thamar thumma tatiru wa la takunu bighairi hisabin wala 'adabin, ya laitani kuntu mithluk. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat seekor burung yang terbang hinggap di atas pohon, lalu burung tersebut memakan buah-buahannya. Setelah makan kenyang dia pergi meninggalkan pohon tadi. Kata Abu Bakar, dirimu sudah makan kenyang, pergi tanpa dirimu akan dihisab ataupun diazab oleh Allah di yaumil qiyamah. Duhai kalau seandainya diriku seperti dirimu wahai burung. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu saat dia ingin menjadi seekor burung. Suatu saat dia ingin menjadi tanaman dan ingin menjadi binatang ternak. Dia mengatakan dalam riwayat yang lainnya, aku ingin menjadi dedaunan atau rumput di pinggir jalan yang tiba-tiba lewat binatang ternak lalu memakan, yang diibaratkan dirinya sebagai dedaunan atau rumputan, dan binatang ternak tersebut memakan diriku, memasukkan ke dalam perutnya, dan aku ingin dilahirkan menjadi binatang ternak. Walam akun basyara, dan aku tidak ingin diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Naam, demikian pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Keduanya mengibaratkan dirinya sebagai domba, sebagai binatang ternak atau domba. Dia mengatakan, samminuni, aku ingin dijadikan sebagai domba atau binatang ternak, kemudian aku diberikan makan yang banyak sehingga tubuhku menjadi gemuk. Setelah tubuhku gemuk, kemudian dzabahuni, akala lahmi wa syaraba maraqi. Aku ingin dijadikan menjadi seekor domba, kemudian oleh keluargaku aku diberikan makanan yang banyak sehingga tubuhku gemuk. Setelah tubuhku gemuk, kemudian aku disembelih, kemudian dagingku dimakan dan kuahnya diminum oleh keluargaku. Walam akun basyara, tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Naam,
as-sahabat demikian, mereka begitu mengkhawatirkan karena mereka tahu bahwasanya setelah alam kehidupan dunia ini masih ada alam kubur, masih ada yaumil bi'tsa, yaumil qiyamah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah, disebutkan dari salah seorang imamatus salaf bahwasanya kehidupan dari manusia itu tidak lebih dari dua perkara. Manusia itu dimunculkan oleh Allah, kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Min dhahri abi ila batni ummi. Manusia dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balik punggung seorang ayah. Dari punggung seorang ayah dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim ibunya. Setelah dari rahim ibunya kemudian Allah keluarkan, muncul manusia ke permukaan bumi. Kemudian dari permukaan bumi setelah nyawa dicabut kemudian Allah benamkan ke dalam kuburan. Setelah dalam kuburan kemudian Allah munculkan kembali, yaitu di yaumil bi'tsa, hari kebangkitan. Setelah itu, setelah hari kebangkitan dihisab oleh Allah, manusia akan ditenggelamkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, imma fil jannah au fin nar. Imma manusia itu akan dimasukkan surga oleh Allah, atau manusia akan ditempatkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul, ditenggelamkan, dari tenggelam dimunculkan, kemudian ditenggelamkan lagi, dimunculkan lagi, ditenggelamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan dari manusia, yang mana kita cuma muncul, ditenggelamkan oleh Allah, dari tenggelam dimunculkan, ditenggelamkan lagi, dimunculkan, ditenggelamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nggak ada yang tahu progres hidup kita itu seperti apa, modelnya nggak ada yang tahu. Manusia itu seakan-akan mereka tidak mau mati dari alam dunia ini. Mereka seakan-akan ingin hidup selamanya di dunia ini. Ketika mereka, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, ni'matani maghbunun katsirun fihima minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, kenikmatan sehat dan kenikmatan luangnya waktu. Ketika dia diberikan kesehatan, dia lupa, nggak mau beribadah kepada Allah. Ketika sakit dan sakitnya sudah sangat kronis, maka dia akan berusaha mencari pengobatan, dokter terbaik, rumah sakit terbaik untuk bisa menyembuhkan penyakitnya dan untuk menghindari dari kematiannya. Nah, inilah sifat karakteristik tabiat manusia. Mereka akan membayar dokter yang mahal, rumah sakit yang mahal untuk menyelamatkan dirinya dari kematian, ajal kematiannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, berbeda dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau mereka walaupun sudah ada kabar berita gembira dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya, mereka tetap berhati-hati dalam beribadah, khusyuk dalam beribadah, dan mereka akan menangis ketika melewati ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka akan senantiasa memotivasi diri mereka untuk mereka tidak lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia melewati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 77, inna adzaba rabbika lawaqi', terhenti Umar di ayat ini, dia menangis sepanjang malam sampai dia menggigil tubuhnya, dia pingsan dan dia siuman dan dia menangis lagi. Dibaca ayat ini, inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Umar terhenti di ayat ini dan dia menangis. Dalam beberapa riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Umar ketika melewati membaca ayat-ayat tentang azab Allah, dia menggigil dan meriang, badannya sakit beberapa hari, dia tidak keluar. Ketika keluar dijumpai, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dijumpai di antara dua mata Umar ini ada cekungan, tanda banyaknya dia menangis. Ya. Demikian pula dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan Abdullah bin Abbas terdapat lubang cekungan di matanya, menghitam. Yang ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas dia juga banyak menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beribadah kepada Allah seakan-akan dia tiang penyangga masjid. Dia khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi demikianlah para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman Amirul Mukminin, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Umar, Utsman,
Ya, mereka ini khalifatul mukminin dan mereka sahabat Rasulullah yang mulia, mereka dijamin surga dan mereka ini juga orang-orang kaya. Saudagar-saudagar zaman sahabat sampai hari ini kekayaannya tidak ada yang mengalahkan mereka para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma suatu ketika dia melewati kuburan, tiba-tiba pecah tangisan air matanya. Lalu ditanya oleh sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, atadhkurul jannah aw an-nar aw tadhkuru hadha? Lalu Utsman radhiyallahu anhu dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabra awwalu manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu wa man lam yanjahu minhu fama ba'dahu ashadd minhu ma ra'aytu mandara qad illa wal qabru afdhu minhu. Utsman dia menangis ketika melewati kuburan. Ditanya kenapa Amirul Mukminin menangis, maka Utsman mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kuburan itu merupakan tempat tinggal pertama bagi seorang hamba untuk menuju negeri akhirat. Barang siapa yang selamat dari adab kubur, maka urusannya di yaumil qiyamah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak selamat dari adab kubur, maka urusannya di yaumil qiyamah akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati kuburan, Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengar teriakan, tangisan, jeritan, rintihan dari mayit-mayit yang dalam kuburan yang sedang disiksa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil pelepah kurma diletakkan. Ada dua kuburan yang sedang diadab ketika itu. Yang satu mayitnya atau jenazahnya tidak pernah dia cebok dari buang air kecil. La yastatiruna minal baul. Dia tidak pernah cebok dari buang air kecil sehingga diadab dalam kuburannya. Dan yang satunya lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berjalan di muka bumi menjadi seorang namam, orang yang suka mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Lalu Rasulullah meletakkan pelepah kurma di atasnya, dan Rasulullah mengatakan ini untuk yaitu meringankan adab kuburnya, dan ini khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma fi nafsi la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, apa yang beliau ketahui? Yang beliau ketahui adalah adab kubur. Beliau mendengar yaitu tangisan, teriakan, rintihan, naam, dari mayat-mayat yang sedang disiksa di dalamnya. Rasulullah tahu, beliau mendengar. Naam, sehingga beliau mengatakan, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ini saya di dunia ini akan banyak menangis dan kalian akan sedikit-sedikit tertawa di dunia ini. Karena azab kubur itu pedih, dan azab kubur itu ada, hadisnya mutawatir. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah para sahabat. Dan dalam riwayat yang lainnya, Utsman ketika beliau melihat kuburan, beliau menangis dan dikatakan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana menurut pendapatmu ketika engkau melihat kuburan, yaitu yang mana kelak engkau akan dihadapkan kepada dua perkara, yaitu ke dalam surga ataupun neraka, atau justru dirimu ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah saja? Lalu Utsman radhiyallahu anhu dia mengatakan, kalau seandainya aku tahu bahwasanya ke depan kelak di yaumil qiyamah ada surga dan neraka, maka aku lebih senang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Ya, aku lebih senang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah, dan aku tidak mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Walam akun basyara, tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu atau Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman, a'udzu billahi minas sabah ila an-nar. Hudzaifah ibn al-Yaman dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan esok hari, dan dia mengucapkan ucapan ini di malam hari.
A'udzu billahi minas sabah ilan nar. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku berjumpa dengan esok hari dan aku akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hudzaifah bin Yaman mengatakan kepada keluarganya, "Ishtaruli thawbaini abyadaini fa innahuma lam yatrukani illa qalila." Dia mengatakan, tolong belikan aku dua kain putih, yang mana dua kain putih ini tidak pernah meninggalkan diriku kecuali sedikit saja. Imma aku akan digantikan oleh Allah dengan kain dengan pakaian lebih baik, atau justru aku akan diberikan pakaian lebih jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di detik-detik ketika ajal hendak menjemput Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya ba' khadhi 'ala al-ard asa yarhamuni." Wahai putraku, posisi dia di atas ranjang, "Wahai putraku, letakkan pipiku untuk menyentuh tanah, supaya dengannya aku bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Kalimat yang terakhir yang keluar dari lisannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia terbaik yang sudah dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Dia kalimat terakhir yang keluar dari lisannya Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Wailul lil ummi, wailul lil ummi, wailul lil ummi illam taghfir li thumma qada." Celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosaku kemudian nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah ada jaminan surga dari Allah dan Rasulnya. Di kalimat terakhir yang keluar dari lisannya, dia mengatakan, celaka diriku kalau aku tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau anna li talla'il ardi dhahaban laftadaituhu min adzabillah la fa'altuhu." Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, kalau seandainya aku ini memiliki harta sebesar bumi ini berupa emas yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah sebelum aku melihatnya, niscaya akan aku lakukan, kata Umar radhiyallahu anhu. Nah, sehingga disebutkan oleh a'immatus salaf atau disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, "Ajaban li khawfi Umar ma'a kamalihi wa amnuka ma'a nuqsanik." Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, kita merasa heran, takjub, heran dengan apa yang telah dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan segudang prestasi amalan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu semua tidak mengurangi rasa takutnya Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Anda, kita semua, wa amnuka ma'a nuqsanik, sedangkan Anda merasa aman dari segala bentuk kekurangan Anda. Kita semua merasa aman dari azab Allah. Kita semua merasa aman dari azab kubur. Kita semua merasa aman dari yaumil bi'tsa, yaumil hisab. Yang mereka semua para sahabat menangis. Para sahabat mengkhawatirkan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kelak mereka akan diazab oleh Allah di yaumil qiyamah. Kelak mereka takut di hari kiamat, di pengadilan Allah, entar ada beberapa perkara yang luput dari mereka, yang mereka lalai, seperti Abu Darda radhiyallahu anhu ketika di detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya. Abu Darda memiliki seekor onta yang dia beri nama Damun. Abu Darda dia dalam keadaan berbaring. Dia melihat ontanya di balik pintu rumahnya. Abu Darda mengatakan kepada ontanya, "Ya Damun, la tukhasimni ghadan 'inda Rabbi, fa inni wallahi la ahmiluka illa ma tutiq." Wahai Damun, janganlah engkau esok laporkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Demi Allah, aku tidak pernah memberikan beban yang berat kepada dirimu.
Dan Abu Darda ketika ontanya dipinjam oleh orang lain, dia berpesan, tolong jangan engkau berikan beban yang berat kepada ontaku. Kepada binatang-binatang tersebut para sahabat takut. Wa kaifa bima a'radin nas? Lalu bagaimana dengan harkat dan martabat seorang manusia? Dengan binatang saja mereka takut. Takut binatang ini akan berbicara di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Abu Darda berpesan kepada ontanya, wahai ontaku, jangan engkau laporkan aku kelak di yaumil qiyamah kepada Allah. Demi Allah, aku tak pernah memberikan beban yang berat kepada dirimu. Nah, inilah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ada jaminan nas dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah, mereka ini di surga. Kalau kabar berita gembira ini sampai kepada kita, kita yakin bahwasanya semua di antara kita akan bermalas-malasan beribadah kepada Allah. Untuk apa kita beribadah? Sudah menjamin surga, nggak perlu repot-repot. Mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat rawahu Abu Syekh wa Ibn Hibban min hadits Atha bin Abi Rabah qala ji'tu ana wa Umar ila Aisyah radhiyallahu anha fasalahu Umar radhiyallahu anha akhbirna bima a'jabaki bima ra'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fabakat. Diriwayatkan oleh Abu Syekh wa Ibn Hibban dari haditsnya Atha bin Abi Rabah, dia mengatakan aku dan Umar kerabatnya Aisyah. Umar mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tolong ceritakanlah kepada kami tentang sosok Rasulullah yang paling kau kagumi. Ketika diminta untuk bercerita tentang sosok Rasulullah, tiba-tiba Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia menangis, seorang istri yang dia cinta kepada suaminya. Suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, qalat Aisyah mengatakan, fa kana lailatan 'indi. Dahulu pernah suatu malam beliau bermalam di rumahku dan aku mencoba untuk mendekati Rasulullah. Di permulaan malam Rasulullah sudah salat malam ketika itu. Rasulullah sudah bersiap-siap hendak melakukan ibadah salat malam kepada Allah. Aisyah sebagai istrinya, dia mendekat kepada suaminya, ingin bercengkrama, ingin ngobrol, ingin bercumbu dan sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, da'ni ata'abbadu li Rabbi. Ya Aisyah, biarkan diriku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah memperhatikan dari permulaan malam sampai akhir malam, dijumpai Rasulullah salat malam dalam keadaan menangis, dan beliau terus menangis sampai basah jenggotnya, dan beliau terus menangis sampai basah bajunya, dan beliau terus menangis sampai basah tanah yang ada di bawahnya. Wa ma zala yabki hatta ja'ahu Bilal liyu'adzina li salatil fajr. Beliau terus menangis sepanjang malam sampai basah bajunya, sampai basah jenggotnya, sampai basah bajunya, sampai basah tanah yang ada di bawahnya, dan beliau terus menangis sepanjang malam sampai datang Bilal untuk mengumandangkan azan yang pertama, tanda masuk salat fajar, dan beliau tetap dalam keadaan menangis. Selesai salat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha laqad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa baginda susah payah melakukan ini semua? Menangis sampai basah jenggotnya, menangis terus sampai basah bajunya, dan beliau terus menangis sampai basah tanah yang ada di bawahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab dengan jawaban yang singkat, afala an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasa syukurnya para anbiya dan para rasul, yaitu mereka implementasikan, mereka praktekkan dalam bentuk, yaitu mereka banyak bersyukur kepada Allah dengan mereka banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa syukurnya para anbiya dan para rasul. Rasulullah mengatakan, afala an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian malam di hari itu. لقد أنزلت علي هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض.
Wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan kejadian yang menimpa beliau di malam hari itu. Sesungguhnya di malam hari ini telah turun kepada diriku beberapa ayat celaka, binasa bagi orang-orang yang mereka membaca Al-Quran tapi mereka tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah. Lalu beliau membacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang turun di malam hari itu. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi barang siapa yang mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini yang turun kepada beliau di malam hari itu menyebabkan beliau menangis sepanjang malam. Demikianlah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka ketika sampai di beberapa ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang dari mereka yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Kebiasaan dari para imatus salaf, di antaranya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah. Dia seorang Amirul Mukminin, memiliki kebiasaan mengumpulkan para ulama di kediamannya untuk mereka saling mudzakarah, untuk mereka saling mengingatkan tentang kematian, tentang azab kubur, tentang yaumil qiyamah, tentang neraka Allah. Ketika mereka saling mengingatkan tentang perkara-perkara tersebut, maka menangislah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dan menangislah orang-orang yang hadir di rumahnya ketika itu. Seakan-akan di depan mereka, di hadapan mereka terbentang atau terbujur kaku sebuah jenazah. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah, disebutkan oleh istrinya Fatimah bintu Abdul Malik bahwasanya Umar bin Abdul Aziz setiap hari dia menangis. Beliau setiap hari menangis. Dilihat oleh istrinya Fatimah bintu Abdul Malik, sehingga dikatakan oleh Fatimah bintu Abdul Malik bahwasanya aku selama hidup rumah tangga dengan Umar bin Abdul Aziz, tiada hari tanpa beliau terhenti dari tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitab At-Tadhkirah, ucapan dari Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah taala. Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah taala mengatakan, ayuhan nas, ala tabkun wa tunhituna baqi hayatikum min al-maut talibakum wal qabru baytahu wad dudu anisuhu wa huwa ma'a hadha yantadhiru faz'il akbar fa kayfa yakunu haluhu. Yazid, Al-Imam Yazid Ar-Raqashi dia mengatakan, wahai manusia, apakah kalian tidak pernah meratapi dan menangisi dari sisa kehidupan kalian, dari kematian yang senantiasa meminta kepada kalian? Kuburan itu adalah tempat tinggalnya, dan tanah kuburan itu adalah ranjangnya, dan cacing-cacing tanah itu adalah temannya di dalamnya. Dan dalam keadaan demikian dia tidak tahu bagaimana kelak dia akan memasuki kuburannya. Lalu Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala dia mengatakan kepada dirinya, waihaka ya Yazid, man dalladhi yusalli anka ba'da al-maut, man dalladhi yasumu anka ba'da al-maut, man dalladhi yatarabbu anka ba'da al-maut. Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala dia mengatakan, celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan menggantikan puasamu setelah engkau wafat? Celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat? Inilah Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, inilah para aimatus salaf, bagaimana rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri setiap hari dia menangis, tidak di rumah, tidak di pasar, tidak di masjid, tidak di jalan, tidak dimanapun dia menangis. Setiap hari Al-Hasan Al-Basri dia menangis. Suatu ketika dia pulang dan dijumpai oleh istrinya, wajahnya dalam keadaan murung. Lalu sang istri mencoba untuk menghibur dirinya dengan menghidangkan makanan yang ada di meja makan. Lalu ketika hendak dia menyantap hidangan di atas meja makan, lalu Al-Hasan Al-Basri dia mengatakan bahwasanya hari ini aku telah melihat orang dalam keadaan sakratul maut. Sesungguhnya aku sudah tidak bersabar lagi untuk memakan makanan dan meminum minuman, kata Al-Hasan Al-Basri. Dan menangislah pecah tangisan Al-Hasan Al-Basri. Meninggilah suaranya, maka menangislah istri dan anak-anaknya, maka ditinggalkan makanan yang ada di meja makan. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ditanya oleh para sahabatnya, wahai Al-Hasan Al-Basri, apakah keadaanmu demikian walaupun engkau di rumah? Keadaannya setiap hari menangis. Kata Al-Hasan Al-Basri, aku sudah membayangkan diriku kelak di yaumil qiyamah, di yaumil hisab. Aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka catatan-catatanku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada diriku, ihmil fa inni la ghafartu lak. Tanggunglah dosa-dosamu dan aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Lalu Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada temannya, ana wa anta nahnu na'mal wa la qabulu li a'malina. Saya dan anda kita semua beramal, ternyata selama kita beramal di muka bumi ini, amalan kita tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, ihmil fa inni la ghafartu lakum. Tanggunglah dosa-dosa kalian dan aku tidak akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka disebutkan oleh sebagian a'immatus salaf bahwasannya dari kebiasaan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz yang setiap hari menangis, dan Al-Hasan Al-Basri yang setiap hari menangis, ka'anna an-naru lam takhluq illa lahuma. Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Basri yang setiap hari menangis, dikatakan seakan-akan neraka ini tidak diciptakan hanya untuk mereka berdua saja. Ka'anna an-nar lam takhluq illa lahuma. Seakan-akan neraka ini tidak diciptakan hanya untuk mereka berdua saja. Karena mereka setiap hari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah. Demikianlah para a'immatus salaf rahimahumullah taala wa radhiyallahu anhum, bagaimana rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, maka lihatlah, contohlah mereka para a'immatus salaf, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasa takutnya mereka kepada Allah, bagaimana ketika mereka membaca Al-Qur'an, dan bagaimana mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang mereka tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah, yang mereka menjauhkan diri mereka dari Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul dari Rasulullah, mengatakan kepada Rabbnya, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku mereka telah menjauhkan diri mereka dari Al-Qur'an. Dan kelak di yaumil qiyamah, ketika manusia dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah dalam keadaan buta matanya, lalu manusia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kenapa engkau butakan mata kami sedangkan dahulu kami bisa melihat di dunia? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan kalian melupakannya, maka di hari ini kalian akan kami lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, jangan sampai Al-Quran ini kita lupakan di hari ini, dan kelak Al-Quran akan menjadi hujjah atas diri kita di yaumil qiyamah. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, demikianlah dari beberapa kisah-kisah dari a'immatus salaf. Semoga ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua.
Ini gimana? Saya nggak tahu aturannya. Selesai azan terus berhenti bubar, saya nggak tahu. Berarti kita skors ya. Kita skors. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita skors untuk kita jeda salat Isya. Fa insyaallah ba'da Isya biidznillah wa yassarallahu al-umur, kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna. Tafadhal al-muadzin yu'adzin.